dia dilemparin batu itu sampai darah bercucur di kakinya beliau sendiri, sehingga malaikat yang melihatnya sempat menawarkan kepada Rasulullah SAW. Hening, tenang. Suasana ini mengingatkan saya kepada satu tempat yang sangat dahsyat sekali di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu Wadi Nakhlah, lembah kurma. Di tempat itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat sekali, yang dikenang hingga sekarang dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dikatakan kesedihan? Karena pada tahun itu dua yang dianggap beliau sangat dicinta dalam kehidupannya telah tiada. Siti Khadijatul Kubra, sang istri tercintanya, meninggal, di mana beliau membackup dari sisi finance, keuangan dalam berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pamannya sendiri yang dia cintai yang membackup dalam keamanan dalam berjuang, Abu Talib, meninggal. Kesedihan yang dalam sosok Rasulullah SAW tidak berhenti sampai sana. Kaumnya yang makar, membuat ulah, menipu Rasulullah SAW, sehingga penipuan itu bermuara dalam luka dalam tubuhnya, dilempari batu hingga giginya patah, dan kakinya berlumuran darah akibat dari lemparan batu itu. Rasul berdoa kepada Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk umatku ini, karena mereka belum tahu aku. Kalau mereka tahu aku, mereka akan berbondong-bondong menyembahmu, ya Allah. Setelah menerima ayat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun, cara ini dilakukan hingga turun ayat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dakwah secara terbuka membuat tekanan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin kian kuat. Menghadapi tekanan seperti itu, Rasulullah mengutus sebagian kaum mukminan untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Ini untuk menghindari tekanan. Tetapi tekanan tidak juga menurun. Bahkan pemboikotan terhadap kaum muslimin diterapkan. Di saat situasi sulit seperti itulah, secara beruntun Rasulullah ditinggal orang-orang yang ia sayangi. Pertama, pamannya, Abu Talib yang menjadi pelindung, meninggal. Disusul kemudian istri tercintanya, Khadijah pun dipanggil sang holik. Bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah melakukan dakwah ke kota Taif. Kota ini cukup jauh dari Mekah, hingga 2,5 jam perjalanan dengan kendaraan. Dalam sejarah, lokasi ditempuh dengan keledai bisa sampai 3 hari lebih. Taif terletak di ketinggian. Tak heran bila udaranya relatif sejuk dibandingkan Mekah. Di pusat kota Taif ini, kita bisa melihat Masjid Ibnu Abbas. Nama yang diambil dari keponakan Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, yang meninggal di kota ini. Selama 10 hari berdakwah di Taif, ternyata sambutan yang beliau terima sangat menyedihkan. Kang, waktu Nabi Muhammad dilempar sama Bani Sakif, ada yang luka nggak, kan?
lukanya itu, sambitan batu itu sampai dia ke kaki. Menurut dalam sirah, kakinya pun dia tidak bisa diangkat. Saking membayangkan. Saking lukanya sakitnya itu ya. Dia dilemparin batu itu sampai darah bercucur di kakinya beliau sendiri. Sehingga malaikat yang melihatnya sempat menawarkan kepada Rasulullah SAW. Malaikat merasakan kesedihan Rasulullah ketika itu. Dicaci, disambit, diusir. Dengan sendiri dan dari dasar berdua orang aja. Darah bercucuran terus menerus dalam kakinya sehingga kaki tidak bisa mampu diangkat ke atas. Sehingga penawaran malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, di depanmu ada bukit seperti bukit ini. Bukit sekeliling kita ini. Bukit ini, lembah di Wadi Nahal ini ditawarkan kepada Rasulullah. Kalau engkau izinkan, bukit ini akan aku bawa dan aku lemparkan kepada mereka. Lalu gimana? Apa jawaban Rasul ketika memberi penawaran seperti itu? Rasul menjawab, jangan ya Jibril. Malah dia berdoa mengangkat tangan ke langit. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Karena mereka belum tahu aku. Kalau toh dia tahu aku, dia akan berbondong-bondong masuk Islam. Rasul masih berharap bahwa perjuangan ini bukan hanya sekali, harus dilandasi dengan kesabaran. Rasulullah pun pindah ke satu lokasi. Dengan hati yang sedih, Rasulullah sempat termangu cukup lama. Beliau menyandarkan diri pada sebuah batu. Nah, tempat bersandar itu dikenang warga di sana dalam bentuk masjid yang sangat sederhana ini. Inna ma'al usri yusra. Ketika datang kesulitan, maka sekitar itu pula datang kemudahan. Kenapa dikatakan ma'a di sana? Ini adalah penegasan bahwa kesulitan itu datang, seketika itu pula datang juga kemudahan. Bahkan kemudahan itu tidak hanya satu kali. Inna ma'al usri yusra. Itu diulang 2 kali. Kemudahan datang 2 kali atau bahkan lebih. Ayat ini menggambarkan sangat tepat sekali tentang kesedihan Rasulullah SAW. Rasul setelah berjuang begitu dahsyat sekali, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah sholat. Sholat adalah suatu solusi bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika itu pula, tidak hanya berhenti di sana, kemudahan terus-menerus datang kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu adalah tentang Bai'atur Ridwan, hijrah, bahwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini adalah pintu peratakan jalan untuk kedepannya. Hijrah tidak hanya pindah tempat kepada tempat yang lain. Juga yang paling inti adalah hijrah batin, hijrah hati kita. Hijrah dari kemalasan menuju kepada ketaatan. Hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hijrah dari sifat setonia, sifat-sifat setan, hijrah menuju sifat robbania, sifat ketuhanan. Dakwah Rasulullah di Taif bisa dikatakan tidak berhasil. Masih dengan muka muram dan sedih, tiba di lembah yang subur nan hijau ini. Selain itu, ketika istirahat di lembah ini, Allah Azza wa Jalla mengutus sekumpulan jin untuk menghibur hati Rasulullah. Peristiwa itu disebutkan dalam 2 surat Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 29-30 dan Al-Jin ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Dengan pertolongan dan kabar gembira yang diterimanya, akhirnya wajah Rasulullah pun mulai tersibak. Wajahnya mulai muncul senyum. Tak jauh dari lokasi, di sebuah kebun anggur, seorang budak ditugasi mendatangi Rasulullah untuk memberi anggur oleh tuannya. Disitulah budak itu akhirnya masuk Islam.
Tapi ada satu yang masuk Islam ketika itu, di mana ada pembantunya Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi', yaitu namanya Adas. Dia seorang Nasrani. Ketika itu, ketika Rasul sedang berteduh di bawah pohon kurma dan pohon anggur, dia datang. Rasul bertanya setelah makan itu, dari mana Anda pergi? Saya datang dari tempat kelahiran wa ana jitu min rijalin soleh, yaitu Yunus bin Matta, bahwa saya dari kampungnya seorang pemuda soleh, Yunus bin Matta. Rasul menjawab, oh itu saudaraku, Yunus bin Matta itu seorang nabi dan aku pun nabi. Dan mendengar kata-kata itu, kemudian lihat perangai Rasul yang begitu adem sekali dan akhlaknya begitu tinggi, Adas kembali ke majikannya, yaitu Utbah bin Rabi'. Ya Allah, ya Rasulullah, dia mengatakan pemuda tadi adalah begitu mulia sekali akhlaknya, dan aku mau sekali masuk pada agamanya, yaitu masuk agama Islam. Nah, itu orang pertama masuk Islam ketika Rasul pergi ke Taif. Nah, satu itu, dan kita telah pergi ke masjidnya, dan tempat itu yang sekarang dijadikan Masjid Adas. Sampai sekarang, Masjid Adas, meski sudah tidak digunakan lagi, masih berdiri. Di sekitar masjid inilah, Adas menyatakan keislamannya. Ya, sang musafir berkunjung ke tempat orang pertama di Taif yang masuk Islam ini. Di kebun anggur, tak jauh dari Masjid Adas ini, Adas membaca 2 kalimat syahadat. Dan nama Adas pun terpatri hingga kini. Setahun setelah peristiwa itu, dakwah Rasulullah mengalami sedikit kemajuan. Suatu malam, Rasulullah SAW sedang berdakwah ke beberapa kabilan secara sembunyi-sembunyi. Ini namanya Masjid Bai'atur Ridwan. Kita sekarang dalam jam berapa ya? Jam 1 siang. Matahari tepat di atas kepala kita. Cukup banyak keringat. Tempat ini dulunya bukan masjid. Dulu di sini ada sebuah pohon namanya Sajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Sehingga dikatakan Bai'atur Ridwan karena tahun ke-11 setelah kenabian, beliau melakukan haji. Ketika haji di sini, ini adalah kawasan Mina. Tepat pohon Ridwan ini adalah di belakang Mina. Nah, ketika melakukan haji itu, datanglah kafilah dari Madinah, tepatnya dari Bani Hojroj, 6 orang. Rasul membaiat 6 orang itu, mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah, dan aku mengimani. Setahun berikutnya datang lagi rombongan pemuda Yathrib atau Madinah. Mereka inilah yang kemudian membuat kesepakatan Aqobah atau sering disebut Bai'at Aqobah pertama. Mereka yang hadir dan ikut Bai'at Aqobah inilah yang kemudian menjadi duta Islam di Madinah. Nah, aku sang musafir sekarang berada di Masjid Aqobah yang berada di Mina. Masjid ini entah sudah berapa ratus tahun umurnya. Masjid ini dibangun untuk mengenang peristiwa Bai'at Aqobah dari Bai'at pertama ini. Ini artinya Rasulullah sedang mempersiapkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, dan aku sang musafir akan berkunjung ke sana. Sebelum mengikuti perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, aku, sang musafir, akan mengajak melihat dari dekat sejarah Ka'bah. Menurut literatur yang sempat aku baca, Ka'bah sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja,
mencapai kesempurnaan bentuk seperti sekarang ini ketika pembangunan dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau membangun Ka'bah di tempat Wadi Al-Qura, lembah di dekat Jabal Al-Qubais, Mekah. Ketika membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim dibantu putra beliau, Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam proses pembangunan ini, Nabi Ibrahim dibantu batu dari surga sebagai tempat pijakan kakinya untuk naik ke atas. Kini, batu itu dikenal dengan nama Makom Ibrahim. Sejak itu, Ka'bah sendiri tidak mengalami banyak perubahan, kecuali perawatan berkala pada kiswah, penggantian ring Hajar Aswad, dan beberapa elemen seperti tutup pintu Ka'bah. Serta Hijr Ismail yang dulunya menjadi satu bagian dari Ka'bah, sekarang diberi jarak. Di era tahun 1900-an, Ka'bah juga pernah kebanjiran. Sementara Masjidil Haram terus mengalami pelebaran seiring kebutuhan jamaah yang ingin umroh dan haji. Masya Allah. Di museum ini tersimpan aneka macam barang-barang bersejarah. Kang, ini subhanallah banget nih. Aku baru kali ini masuk ke museum ini. Ini kayaknya museum banyak banget peninggalan-peninggalan dari Ka'bah zaman dulu mungkin kali ya. Iya, betul. Kayak seperti ini nih. Ini tangga apa nih, Kang? Ini tangga mau masuk ke dalam Ka'bah. Ini tangga untuk masuk ke dalam Ka'bah ketika pembersihan Ka'bah jatuhnya, atau ada kunjungan kenegaraan. Dan ini tangga ini terbikin dari bahan kayu, namanya kayu saj, dan usianya ini hampir 1,5 abad. Di museum ini juga tersimpan tiang penyangga Ka'bah dan juga pintu Mu'tazam. Di sini ada pembuatan kain kiswah dari benang emas. Nah, aku tiba-tiba tertarik melihat lebih detail tentang Ka'bah yang lain. Ini dia nih, Kang. Ini Makom Ibrahim. ya. Jadi ini adalah tempat Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah sebuah batu yang diturunkan dari surga untuk membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi dia ngangkat ke atas. Karena Ka'bah itu tingginya 12 meter. Jadi menyusun batunya, Nabi Ibrahim berdiri di batu itu, kemudian batu ngangkat ini. Dan ada bekas telapaknya. Makom Ibrahim bukan berarti Nabi Ibrahim dimakamkan di situ, tidak. Makom itu adalah sebuah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri di atas batunya. Nah, Ini Hajar Aswad ya, Kang? ya, ini Hajar Aswad, tapi frame-nya aja. Kan Hajar Aswad itu terdiri dari 7 butir batu kecil-kecil, supaya tidak berantakan, diikat, di press. Dan ini yang pengikat Hajar Aswad. Ini pengikatnya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang sekarang ada di Ka'bah itu yang baru. Yang baru seperti ini. Ini dia. Jadi hampir usianya cukup lama berganti-ganti untuk menjaga keutuhan Hajar Aswad itu. Kita lihat lagi. Ini dia nih, Kang. Ini nih, Kang ya. Ini pintu Ka'bah, Kang ya. Ya, pintu Ka'bah. Wah, gila. Sangat-sangat ini banget ya. Tinggi banget ya. Tadi kan tangganya. Tadi tangganya. Tangga. Ini pintu Ka'bah. Ini pada tahun 1363 Hijriah. Tepatnya pada Raja Malik Abdul Aziz. Raja pertama. Ini pada masa beliau pintu Ka'bah seperti ini. Nah, sekarang tentu pintu yang baru yang menjaga kebersihan yang punya. Kan itu usia lama banget ya. Lama. Ini udah pada ngeletak Ya, diganti dia ini disimpan di sini untuk menjadi kenangan untuk para penunggu kita nanti atau setelah kita ingat, oh ini Ka'bah pada posisi
Masya Allah, banyak sekali pengetahuan yang aku dapatkan di sini. Semoga bermanfaat dan bisa aku sebarkan nanti. Ya Allah, semoga semakin banyak umat muslim yang bisa datang ke rumahmu. Amin.